Yo, halo semua. Saya Fatur Rinaldi dan ini adalah episode pertama dari konten saya Retur atau Retur, Review Fatur. Jadi, di episode pertama ini saya akan mereview sebuah produk. Produk yang sudah sebenarnya saya gunakan selama setahun. Produk apakah itu? Ini dia produknya. Jadi, ini dia produknya, cukup berat, sorry. Ini adalah shockbreaker atau peredam kejut Scarlett mereknya Scarlett ya. Bentar, saya lihat. Scarlett Racing. Ya, jadi sedikit penjelasan singkat mengenai Scarlett Racing. Scarlett Racing ini merupakan spare part aftermarket untuk kendaraan roda 2 khususnya, di mana merek ini merupakan merek yang saya tahu ya, merek dari Indonesia, merek asli Indonesia, dan merek ini sudah cukup diakui lah di kalangan pengguna produk aftermarket pada umumnya. Kalau saya sih cukup sering melihat produk yang paling sering saya lihat dari merek ini sih ya shockbreaker, peredam kejut, dan kali ini saya akan mereview salah satu produknya. Review pemakaian setelah 1 tahun pemakaian lah. Ini bukan produk baru ya, ini produk lama. Ini adalah shockbreaker yang sudah saya pasang di motor saya dan saya gunakan kurang lebih selama 1 tahun lebih ya. Jadi Scarlett 9, oh ya, tipenya itu Scarlett 9002R. Ini dia. Oke. Kalau boleh saya mau coba bacakan sedikit mengenai si shockbreaker ini dari webnya Scarlett. Scarlett Racing 9002R tabung adjuster shockbreaker X-Max atau N-Max merupakan shockbreaker motor yang sangat cocok untuk dipakai di berbagai lokasi, baik di jalan rusak, bergelombang maupun datar. Mempunyai tingkat durability yang tinggi sehingga sangat cocok digunakan untuk keperluan harian maupun touring. Shockbreaker ini menjamin kestabilan handling saat di tikungan, memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi tulang punggung pengendara karena shock meredam hentakan jauh lebih baik serta dapat dipakai dengan jangka waktu yang panjang karena dilengkapi dengan fungsi rebound. Nah, jadi itu penjelasan singkat mengenai si shockbreaker ini dari website Scarlett. Untuk bahannya, tadi saya lihat di webnya ini, bahannya itu menggunakan material besi dan aluminium. Oke, nah sekarang kita langsung ke unboxing. Bukan unboxing sih, sebenarnya membuka dan melihat kelengkapan dari si produk ini. Oke, kita buka. Jadi, yang kalian dapatkan dalam paket pembelian ini adalah 2 buah shockbreaker atau sepasang shockbreaker untuk Yamaha NMAX. Saya membeli produk ini itu sekitar awal tahun 2020 dan saya menggunakan produk ini tuh sekitar 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih saya menggunakan produk ini. Produk ini terpasang di motor saya untuk saya gunakan untuk keperluan harian dan keperluan riding keluar kota atau touring. Oke. Produk ini ketika saya beli itu harganya ada di kisaran kurang lebih Rp800.000 lah. Angka pastinya saya lupa, entah itu di atasnya atau di bawahnya, tapi ada di kisaran itu Rp800.000 untuk satu set shockbreaker Scarlett 9002R untuk Yamaha NMAX. Dalam paket pembeliannya tadi sudah saya sebutkan, selain mendapatkan 2 buah shockbreaker, kalian akan mendapatkan 1 buah kunci L dan juga 1 buah semacam tongkat besi gitu yang tujuannya berfungsi untuk mengatur si preload. Oke, jadi bisa mengatur si preload dari shockbreaker ini. Untuk ukuran shock ini udah saya ukur tadi, sudah saya ukur. Shockbreaker ini memiliki panjang dari atas sampai bawah atau bagian aktif shockbreakernya. Dia memiliki panjang 335 mm atau 33,5 cm. Ini adalah ukuran yang sama dengan ukuran shockbreaker original bawaan Yamaha NMAX. Saya ada contohnya. Ini adalah shockbreaker original Yamaha NMAX. Nih, kita lihat ya panjangnya. Ini panjangnya tuh. Kurang lebihnya sama dari atas sampai bawah. Panjang shockbreakernya kurang lebihnya sama. Jadi, kalau kalian memasang shockbreaker ini dari sebelumnya kalian menggunakan shockbreaker original, tinggi motor kalian tidak akan berubah sih, tidak akan banyak berubah atau harusnya tidak berubah karena tinggi dari shockbreaker ini sama. Nah, cuman yang membedakan adalah
diameter dari shocknya ya. Saya melihatnya diameter dari diameter si pernya. Tadi saya udah ukur juga. Untuk diameter pernya ini, untuk Scarlett dia punya diameter itu sekitar 6 cm atau 60 mm. Dan untuk shockbreaker original diameternya itu hanya sekitar 50 mm atau 5 cm. Jadi kelihatan shockbreaker ini akan terlihat lebih besar lah dibandingkan shockbreaker original. Lalu untuk ukuran tabungnya, diameter tabungnya itu udah saya ukur tadi sekitar, saya lupa kalau nggak salah itu 45 mm atau 4,5 cm. Bukan ukuran tabung yang besar, bukan diameter tabung yang besar untuk tabung dari shockbreaker, karena ada yang lebih besar beberapa shockbreaker yang pernah saya gunakan, ada yang lebih besar lah. Ini hitungannya kecil, mungkin dibuat kecil untuk memobilisasi peletakannya ya, agar tidak mungkin menyenggol bagian-bagian dari motor, karena ini letaknya di bawah nih, cukup padat di bawah bagiannya. Lalu selain itu ada, tabung ini letaknya di bawah ya, jadi ini shockbreaker dengan tabung bawah, bukan tabung atas seperti ini. Dia tabung bawah, dimana tabungnya berada di bagian bawah struktur dari si shockbreakernya. Lalu tadi sudah disebutkan bahwa shockbreaker ini memiliki preload, setelan preload. Jadi ini setelan preload. Lihat dulu ya. Oke. Preload ini adalah setelan dimana kita bisa mengatur tingkat kerapatan dari si pernya ini, si per dari shockbreaker ini. Kalau cara setting si preloadnya ini, itu kita pakai tongkat besi yang kita dapat dari unitnya, yang saya tidak bisa saya kasih lihat karena produknya bedanya udah nggak tahu ada di mana. Jadi intinya si tongkat besi itu kita putar, kita pasang sini dan kita putar untuk mengatur ketinggian dari si kerapatan dari si pernya ini sendiri, kayak gitu sih. Selain itu dia juga memiliki fitur rebound. Ini fitur rebound nih. Saya dekatkan ke kamera, kelihatan nggak ya? Ini fitur reboundnya. Jadi shockbreaker ini memiliki fitur rebound, di mana rebound ini bisa diatur dengan cara diputar kayak gini nih. Oke. Jadi bisa diputar berapa klik? Mungkin kita coba dengerin kali ya. Jadi kan ini ada kliknya nih. Kliknya ini bisa ada ujungnya nih, ada mentoknya ibaratnya. Jadi kalau kita putar makin ke kiri, si reboundnya akan semakin empuk. Dan kalau kita putar ke kanan secara jarum jam, reboundnya akan semakin keras. Oke. Kita coba hitung aja ada berapa klik dari rebound si shockbreaker ini. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20. Ya, ada 19, nggak nyampe 20. Ada 19 klik dari si setelan rebound dari shockbreaker ini. Rebound ini juga akan berhubungan dengan tingkat keempukan dari shockbreaker ini sendiri. Jadi itu fitur yang diberikan dari si shockbreaker ini. Lalu kenapa saya pilih warna merah? Oh ya, untuk teman-teman tahu, si shockbreaker ini tuh tersedia dari atas 3 warna. 3 warna utama, yaitu ada warna merah seperti yang kalian lihat ini, lalu ada warna kuning, yellow, dan warna hitam. Ketiga warna itu yang membedakan hanya warna dia dari ulir per shockbreaker ini. Sisanya warnanya sama, seperti badan itu warnanya tetap silver semuanya. Lalu tabungnya berwarna emas dan bagian ininya juga, kelihatan nggak ya? Bagian ininya berwarna emas juga. Jadi yang membedakan hanya ulir pernya aja. Dan alasan saya kenapa saya maunya warna merah, jadi sedikit cerita singkat juga. Kalau kalian teman-teman sering cari info, si shockbreaker ini tuh sering dibilang adalah shockbreaker kopiannya Öhlins karena bentuknya itu mirip dengan Öhlins yang juga memiliki tabung di bagian bawah dari shockbreakernya. Cuma kan Öhlins biasanya warnanya kuning ya, kuning. Nah, kalau saya lebih milih warna merah. Pertama juga karena nggak mau terlihat mirip Öhlins. Kedua, saya emang suka warna merah. Menurut saya warna merah lebih cocok diterapkan di motor saya yang warnanya gelap. Jadi warna merah tuh terlihat lebih ngepop aja, tapi tidak over warnanya ketika dipasang di motor. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya memilih warna merah pada shockbreaker ini. Oke. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, justru shockbreaker ini menurut saya tidak benar-benar mirip dengan shockbreaker Öhlins ya. Ada shockbreaker yang menurut saya lebih mirip, yaitu DBS Premium. Itu bentuknya mirip banget dengan yang namanya Öhlins original. Oke. Jadi teman-teman tuh di luar sana tuh banyak banget yang beli shockbreaker ini yang ulirnya kuning, lalu mereka mengganti stiker dari
si Scarlett ini. Aslinya tuh di sini ada stiker ya. Aslinya tuh di sini ada stiker Scarlett. Nah, mereka biasanya diganti, dicopot, diganti dengan stiker Ollins agar menyerupai Ollins lah. Nah, kalau saya sebenarnya lebih suka menggunakan produk ya sesuai dengan mereknya aja. Kalau mereknya Scarlett ya, saya akan tetap dengan nama Scarlett. Kalau saya beli produk Ollins ya namanya Ollins. Jadi kayak gitu. Saya tidak suka mengganti-ganti ngaku-ngaku produk tertentu lah biar dianggap keren lah atau apalah. Saya lebih suka ya padanya aja dari merek tersebut. Itu sih sebenarnya alasan pribadi saya kenapa saya memilih Shockbreaker yang warnanya merah. Nah, sekarang kita ke bagian selanjutnya, di mana saya akan memberikan poin-poin plus dan minus dari penggunaan Shockbreaker ini selama 1 tahun pemakaian saya menggunakan Shockbreaker ini. Kita mulai dari poin plusnya dulu ya. Poin plus pertama dari Shockbreaker ini adalah yang tadi sudah saya sebutkan, dengan harga yang kita bayar, harga yang kita keluarkan untuk membeli Shockbreaker ini seharga kurang lebih 800.000, kita mendapatkan fitur yang bisa dibilang cukup lengkap di range harga segitu ya. Kita mendapatkan sebuah Shockbreaker tabung, bukan sebuah tapi 2 buah atau sepasang Shockbreaker tabung, di mana Shockbreaker ini memiliki fitur preload dan juga memiliki fitur settingan untuk rebound. Jadi menurut saya itu fitur yang cukup lengkap untuk Shockbreaker dengan harga di bawah 1 juta. Di settingan yang pas, Shockbreaker ini akan memberikan pengalaman berkendara yang menurut saya cukup asik sih. Dengan harga segitu ya, baik lagi ya. Dengan harga segitu, pengalaman berkendara yang akan kita dapatkan tuh cukup asik. Karena Shockbreaker ini bisa dibilang dengan settingan yang pas, itu enak untuk dibawa. Di jalanan lurus dengan kecepatan tinggi enak, dibuat cornering enak. Tapi settingan tersebut harus kita cari untuk mendapatkan settingan yang sesuai untuk kita. Dimana settingan itu bisa berbeda-beda tiap orang, tiap individu. Karena kan bobot pengendara itu kan pasti berbeda-beda karena antara satu individu dengan yang lain. Ada yang badannya enteng, ada yang badannya mungkin menengah beratnya, ada yang cukup berat, dan ada yang sendirian, dan ada yang lebih sering boncengan. Lalu ada yang nggak bawa box, ada yang bawa box. Itu tentu akan mempengaruhi bobot dari total kendaraan itu sendiri, bobot yang akan ditahan dari si Shockbreaker ini. Jadi itu akan mempengaruhi ya, settingan-settingan tersebut akan mempengaruhi. Kalau saya sih, saya menggunakan settingan yang sama dari tahun lalu sampai akhirnya saya mencopot Shockbreaker ini. Saya pakai settingan dimana preloadnya saya setting sekitar 1,5 cm dari titik paling bawahnya, dan untuk reboundnya saya setting di 7 klik dari settingan paling soft. Jadi settingan paling soft saya putar searah jarum jam sebanyak 7 klik. Itu adalah settingan yang menurut saya paling sesuai untuk saya, dimana saya itu berkendara itu sering 50-50 lah, sering sendiri dan sering bawa boncengan. 50% kayak gitu perbandingannya. Dan itu settingan itu tidak pernah saya ubah karena menurut saya settingan itu adalah settingan ternyaman untuk digunakan di motor saya dengan settingan seperti yang tadi saya sebutkan ya. Poin ketiga yang saya suka dari Shockbreaker ini adalah desainnya. Ini pendapat pribadi banget sih ya, opini pribadi banget, tapi ya ini pendapat saya. Shockbreaker ini kalau saya pribadi, saya menyukai Shockbreaker aftermarket NMAX yang letak tabungnya di bawah. Nggak tahu kenapa saya suka, karena menurut saya ketika tabung letaknya di bawah, motor tuh terlihat jadi lebih padat aja sih. Si NMAX-nya tuh terlihat lebih padat, terlihat lebih keker aja, lebih ganteng lah. Udah gitu, selain desain yang cakep, saya suka desainnya. Warnanya itu juga manis menurut saya. Perpaduan warna antara silver, merah, dan emas gelap ini menurut saya perpaduan warna yang pas banget untuk dipasang di motor saya. Tapi baik lagi, itu pendapat pribadi saya ya. Jadi pendapat pribadi setiap orang bisa beda-beda. Selain poin plus, tentu ada poin minus juga dong dari Shockbreaker ini setelah setahun lebih pemakaian yang saya gunakan di motor saya. Oke, akan saya bahas di sini. Poin minus pertama dari Shockbreaker ini adalah yang paling membekas di saya ya. Yang paling berasa di saya adalah stikernya gampang banget copot. Entah itu cuma terjadi di saya atau mungkin terjadi di teman-teman yang lain, pengguna yang lain. Tapi kalau di saya pribadi, stiker bawaan dari Shockbreaker ini tuh cepet banget copot. Kalau ada gambar nanti saya coba tampilkan ya bentuk stikernya. Jadi pas saya beli, kan masing-masing kanan dan kiri punya stikernya. Punya stiker dengan tulisan Scarlett 9002R. Saya ingat gak nyampe seminggu tuh salah satu bagian saya lupa kanan atau kiri itu udah copot stikernya. Tidak sampai seminggu udah copot stikernya untuk satu bagian, dan di bagian satunya lagi tuh copot gak nyampe sebulan. Jadi intinya stikernya cepet banget copot sih dari bagian Shockbreaker yang menurut saya itu sangat disayangkan kan. Dimana si stiker itu kan menjadi nilai jual tersendiri untuk orang-orang melihat, oh
ini shockbreaker Scarlett ya, kayak gitu sih. Jadi saya sangat menyayangkan hal itu, entah itu terjadi di saya saja atau di orang lain juga. Itu poin pertama dari poin minus yang ingin saya sebutkan. Untuk poin kedua, minusnya adalah setting preload di shockbreaker ini itu cukup sulit. Pertama, kenapa sulit? Karena letak dari si settingan preload ini adalah letaknya di bawah bagian dari shockbreaker. Ya kan, seperti kita ketahui di bagian bawah shockbreaker ini, kalau di Yamaha NMAX ya, di bagian kanan itu dia akan berada bersampingan dengan ban belakang dan knalpot untuk di bagian kanan shockbreaker. Sedangkan di bagian kiri akan berdekatan dengan ban belakang dan box filter udara. Jadi rapet banget lah ibaratnya lah. Untuk setting ini agak susah nih, setting preload ini ketika dalam kondisi motor full terpasang semua barang-barangnya. Kalau bagian kanan tuh biasanya pas saya muter tuh suka mentok ke knalpot, sering banget mentok ke knalpot. Dan untuk di bagian kiri sudah bisa dipastikan akan selalu mentok ke box filter. Jadi kita cuma bisa muter sedikit-sedikit doang. Paling kalau mau enak untuk setting ininya, kita harus melepas bagian-bagian tersebut seperti knalpot dan box filter. Tentu merepotkan kan. Jadi dibilang mau enak tapi akan jadi repot. Kalau nggak mau repot akan susah untuk menyetingnya. Kayak gitu. Itu poin kedua dari minusnya si shockbreaker ini. Poin ketiga dari minusnya shockbreaker ini adalah, tadi tuh saya sudah bilang kalau shockbreaker ini bisa kita atur si preload dan reboundnya. Nah, poin minusnya adalah untuk menemukan settingan yang pas pada shockbreaker ini bisa dibilang cukup tricky, cukup sulit untuk menemukan settingan yang benar-benar pas. Saya butuh waktu mungkin sekitar 1 bulan sampai akhirnya saya menemukan settingan yang oke, ini settingan yang pas buat motor saya. Settingannya tadi udah saya sebut ya di bagian awal-awal video. Jadi saya butuh waktu kurang lebih sebulan lah. Kalau kita setting shockbreaker ini terlalu empuk, shockbreaker ini akan gampang banget bottoming ketika melewati jalan bergelombang. Lalu ketika kita bawa dengan kecepatan tinggi, stang akan mudah goyang. Lalu kalau kita bawa cornering, motor kita akan goyang-goyang juga. Kelebihannya yaitu ketika kita setting empuk, dia akan cukup nyaman. Tapi kekurangannya tadi saya bilang, kalau kita setting terlalu keras, untuk dibawa ngebut enak, dia akan stiff, nggak banyak goyang. Kita bawa miring juga enak, bawa cornering enak, karena nggak banyak goyang. Kekurangannya kalau kita kena lubang atau kena jalan bergelombang ya udah bisa dipastikan kita mental-mental, kayak nggak pakai shockbreaker, kayak pakai shock originalnya NMAX yang kayak batu ini. Jadinya sama, kurang lebihnya kayak gitu. Itu adalah poin ketiga dari minusnya shockbreaker ini. Poin keempat dari minusnya shockbreaker ini adalah, baik lagi ini kayaknya pengalaman pribadi saya nih, bisa beda-beda antara saya dan teman-teman yang lain. Kalau di saya sih, di bagian kiri dari shockbreaker ini, coba difokusin dulu kameranya. Di bagian kirinya ini, tabung ini tuh bergesekan dengan filter udara dari motor saya. Jadi sering banget nih kalau lagi lewat jalan bergelombang dia tuh kayak nyenggol. Jadi makin lama kelamaan ya jadinya lecet kayak gini sih. Jadi saya agak menyayangkan aja sih. Saya nggak tahu, mungkin ada teman yang merasakan hal yang sama, memiliki pengalaman sama atau tidak. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Lalu poin selanjutnya adalah poin minusnya. Poin kelimanya adalah kalau kalian yang pernah masang shockbreaker ini di motor kalian, atau ini baik lagi nih, saya nggak tahu teman-teman ngalamin hal yang sama atau tidak. Kalau saya sih ketika masang shockbreaker ini yang sebelah kiri, saya mau nggak mau harus memindahkan selang hawa saya. Jadi kalau kita tidak merubah letak selang hawa kita, si selang hawa itu akan menabrak bagian dari shockbreaker, yang berakibat si selang hawanya akan copot dari box filter udaranya. Tentu itu bukan hal yang bagus dong untuk motor, karena ketika selang hawanya copot, otomatis pembuangan hawa panas dari CVT tidak akan terjadi dengan maksimal. Jadi itu mau nggak mau kita harus mengkustomisasi box filter kita, di mana kita harus merubah letak selang hawanya yang tadinya di belakang shockbreaker, jadi letaknya di depan shockbreaker atau di tengah box filter udara. Poin terakhir, poin ke-6 dari minusnya shockbreaker ini adalah poin menurut saya fatal, tapi balik lagi ingat ya, ini adalah pengalaman pribadi saya. Bisa berbeda-beda experience setiap orang, jadi jangan disamakan nih pengalaman saya sama pengalaman mungkin yang teman rasakan yang pernah menggunakan shockbreaker ini. Setelah 1 tahun lebih pemakaian shockbreaker ini, akhirnya shockbreaker ini bocor. Shockbreaker sebelah kiri ini bocor. Bocornya kenapa? Setelah saya ngobrol-ngobrol sama montir bengkel shockbreaker, katanya sih yang bikin bocor itu adalah masuknya si kotoran lewat sela-sela si as dengan tabung reservoir atau piggyback
Yang saya searching sih namanya itu tabung penyimpanan oli. Jadi si kotoran itu, entah itu debu, kerikil itu masuk lewat sela-sela sini. Kenapa bisa mudah masuk? Untuk shock tabung bawah seperti ini, letak tabung oli atau tabung reservoir atau piggy bag itu letaknya di bawah shock breaker, bukan di bagian atas. Kalau di shock breaker original atau di shock breaker dengan tabung atas, letak tabung penyimpanan olinya itu ada di bagian atas dari si shock breakernya, gitu kan. Nah, karena letaknya di bawah, otomatis kotoran ketika kita berkendara tuh gampang tersangkut di bagian-bagian ini nih, gampang nyangkut di bagian ini. Kalau kita jarang ngebersihin, sebenarnya saya sering ngebersihin ya, jadi saya kurang tahu juga kenapa itu bisa terjadi. Cuman katanya kalau ada kotoran ketika si shock ini bekerja, si kotoran ini lambat laun tuh akan mengikis dan membuat baret si asnya, lalu masuk ke dalam dan merusak sealnya. Jadi bisa dipastikan olinya akan bocor keluar. Jadi itu yang terjadi. Apakah ada solusi untuk menghilangkan atau mencegah hal itu terjadi? Ada. Solusinya pertama adalah kalian harus rajin mencuci motor kalian atau minimal membersihkan shock breaker kalian. Nggak hanya shock breaker ini, sebenarnya semua shock breaker harus kita rajin bersihkan ya, atau bahkan seluruh motor harus rajin kita bersihkan untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Itu pertama. Yang kedua, kita pakein sarung shock breaker, karena sarung shock breaker itu banyak dijual tuh di e-commerce ya kan. Tapi saya nggak mau nih, kalau saya sih pribadi sih nggak mau saya beli sarung kayak gitu, karena kan percuma saya punya shock breaker, menurut saya bagus nih looknya warna merah, terus saya bungkus, menurut saya jadi kurang asik dilihat aja sih, kurang menarik untuk dilihat. Jadi saya lebih suka dengan setelan seperti ini. Cuman efeknya ya seperti itu, akhirnya bocor. Mungkin karena penggunaan saya adalah penggunaan harian dan juga sering dibawa riding keluar kota yang jaraknya cukup jauh, dimana shock breaker ini akan sering main, dan jalan yang saya lewatin itu kan nggak melulu jalan bagus. Ada jalan semi off-road dan bahkan jalan off-road, jalan sangat hancur yang bahkan yang saya lewatin yang sebenarnya nggak cocok buat NMAX. Cuman ya emang adanya jalur itu, jadi saya lewati jalur itu. Jadi saya sering melewati jalur kayak gitu, mungkin lambat laun hal kayak gitu mengikis si as shock breaker saya ini. Jadi makin lama akhirnya bocor lah, si oli ini merembes keluar. Ingat ya, baik lagi ya, ini pendapat pribadi saya. Saya nggak berusaha menjelekkan suatu produk, saya tidak berusaha menjelekkan suatu merek, tapi ini murni pengalaman pribadi saya. Jadi itulah 6 poin minus dari si shock breaker ini. Tapi jujur saya sih sebenarnya sangat suka dengan shock breaker ini. Kalau dia nggak bocor, mungkin shock ini akan masih saya pakai di motor saya. Kayak gitu sih. Oke, sekarang kita ke bagian akhir, yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulan pertama dari shock breaker ini adalah shock breaker ini secara umum lebih baik daripada shock breaker original yang kerasnya kayak batu, kita semua tahu ya kan. Shock original yang tanpa tabung ya kan, NMAX saya NMAX tahun 2017 tuh, dimana shock breakernya masih non tabung. Lalu kesimpulan kedua adalah secara look shock ini terlihat keren, pendapat pribadi ya, saya suka banget sama look dari shock breaker ini. Lalu ketiga adalah harga yang relatif murah untuk fitur yang ditawarkan. Yang tadi sudah saya sebut ya, fitur ada rebound, ada preload, dan ada tabung. Mendapatkan 3 fitur tersebut untuk shock breaker harganya di bawah 1 juta rupiah. Itu menurut saya worth it banget sih dengan harga segitu. Lalu ini tuh tipe shock yang sebenarnya itu harus saja kita bersihkan, yang tadi saya bilang ya sebelumnya ya. Ini tipe shock harus saja kita bersihkan, meskipun sebenarnya semua shock memang harus dibersihkan. Cuman kita perlu perawatan ekstra untuk shock yang letak tabung olinya ada di bawah, karena kotoran itu gampang nyangkut di bagian sini dan gampang masuk ke bawah, karena kan gravitasi akan menarik benda ke bawah. Kayak gitu sih kesimpulan dari si shock breaker Scarlett 9002R. Benar kan ya? Ya, 9002R ini. Jadi semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua, bisa cukup informatif, bisa memberikan referensi kepada teman-teman yang mungkin mau membeli shock breaker ini, atau mungkin yang sudah punya shock breaker ini jadi lebih tahu, lebih mengenali sifat dari si shock breaker ini. Saya harapkan video saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton video saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.